Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Alia. Nah, di materi kali ini, saya akan menyampaikan mengenai tentang uji beda rata atau uji beda min. Nah, sebenarnya apa itu uji beda rata? Uji beda rata adalah pengujian untuk mengetahui apakah rata populasi dua kelompok atau mu1 sama dengan mu2 itu hasilnya adalah tidak sama ataupun lebih besar ataupun lebih kecil. Nah, kemudian dalam statistik uji sendiri itu dapat digunakan ada dua uji. Yang pertama ada uji Z dan yang kedua menggunakan uji T. Nah, untuk uji Z sendiri digunakan jika standar deviasi populasinya itu diketahui dan datanya lebih dari 30. Nah, kemudian untuk uji T digunakan jika standar deviasinya itu tidak diketahui dan datanya kurang dari 30. Nah, selanjutnya kita langsung ke contoh soal aja ya, teman-teman. Oke, di sini udah ada contoh soalnya. Ini di sini ada beban perusahaan rumah mandiri dan prima. Perusahaannya ini ya. Kemudian ini beban-bebannya sudah tertera. Nah, sekarang gimana caranya kita melakukan pengujiannya? Yang pertama itu kita harus menetapkan antara H0 versus H1. H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2. Itu rata beban perusahaan antara perusahaan rumah mandiri dan prima adalah sama. Kemudian yang kedua, H1 sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2, berarti rata beban perusahaan antara perusahaan rumah mandiri dan prima itu nggak sama. Kemudian yang kedua kita harus menetapkan taraf signifikansinya alfa, itu bisa 0,05 atau sama dengan 5%. Nah, kemudian kita harus memilih juga uji statistik yang cocok dengan kriteria pengujiannya ya. Karena kan tadi datanya ini kurang dari 20, jadi kita pakai uji T. Nah, kemudian untuk hasil di SPSS, jika sig-nya sama lebih kecil dari alfa, maka H0-nya ditolak. Oke, nah di sini sudah ada tampilan layar aplikasi SPSS. Kita udah di menu variable view. Di sini juga udah ada soalnya kita tadi. Kita langsung aja. Oke, di sini udah ada soal kita tadi, kan ada beban perusahaan rumah mandiri dan prima. Nah, di sini juga di layar sebelahnya juga udah ada aplikasi SPSS. Nah, di sini kita udah masuk di variable view. Nah, di sini aku juga udah masukin variabel-variabel yang kita butuhkan dari soal kita. Ada beban, ada perusahaan. Nah, ini untuk caranya gimana. Di soal sebelumnya aku udah di video sebelumnya aku udah sampein. Nah, di sini khusus untuk values-nya ini ada ini ya, aku udah masukin label 1 dan 2, isinya label 1 udah ada rumah mandiri, kemudian label yang kedua udah ada label prima. Oke, kita langsung cek di data view. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nah, ini untuk perusahaannya, ini tadi aku klik manual satu, ini untuk perusahaan mandiri. Kemudian yang kedua ini ada perusahaan prima. Nah, selanjutnya kita langsung klik aja di analyze. Kemudian compare means.
independent samples dites. Nah, kemudian bentar, ini ada yang kurang teman-teman. Ini make sure ini udah ke scale semua ya, scale. Kemudian kita langsung ke analyze tadi, compare means. Untuk bebannya kita taruh di test variable. Kemudian ini grouping. Bentar, ini ada yang typo. Kita make sure semua. Oke, langsung analyze. Compare means, independent sample. Nih, beban kita masukin di untuk perusahaan grouping variable. Option ini kita klik 97% untuk confidence interval percentage. Kemudian ini exclude cases analysis by analysis. Kita continue. Kemudian use specify values. Ini grup 1. Kita isi grup 2. Continue. Oke. Nah, ini udah muncul. Nah, di sini udah muncul hasilnya. Bisa kita lihat untuk perusahaan rumah mandiri itu N-nya jumlahnya ada 10, kemudian min-nya 71, min atau rata-ratanya 71,50. Untuk standar deviasinya 11,068. Kemudian untuk perusahaan Prima sendiri jumlahnya ada 9. Kemudian min-nya 67,22. Kemudian untuk standar deviasinya 11,21. Nah, untuk independent sample test-nya sendiri, ini bisa kita lihat bahwa F-nya ini sama dengan 0,111. Kemudian derajat signifikasinya sama dengan 0,743. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, ini ya, tadi kan di soalnya ini, jika signifikasinya itu lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak. Sedangkan ini 0,743. Berarti ini lebih besar ya dari alfanya. Lebih besar dari alfa, maka kesimpulannya karena ini lebih besar dari yang sudah ditentukan diversifikasinya, maka H0 diterima. Jadi menyimpulkan bahwa perusahaan rumah mandiri dan Prima itu sama. Nah, jadi data variansi perusahaan rumah mandiri dan Prima itu bebannya sama ya mereka, teman-teman. Kesimpulannya begitu. Nah, jadi untuk rata-ratanya antara beban perusahaan rumah mandiri dan perusahaan Prima adalah sama. Jadi begitu ya teman-teman kesimpulannya. Oke, terima kasih.